Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, dan salam sejahtera selalu. Baik sobat sehat, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa dalam acara Portal Surga, podcast seputar kesehatan sumber gelaga. Podcast ini merupakan podcast perdana kami dengan nama baru yaitu Portal Surga. Nah, bagi sobat sehat yang belum subscribe channel ini, yuk segera di-subscribe channel YouTube RSUD Sumber Gelaga agar sobat sehat tidak ketinggalan podcast ataupun informasi kesehatan lainnya melalui channel YouTube ini. Baik, selama beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama saya Hana, dan pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari RSUD Sumber Gelaga hingga RSUD Sumber Gelaga sampai saat ini. Jadi kita flashback sejenak seperti apa RSUD Sumber Gelaga pada awal mula hingga berkembang pesat seperti saat ini dengan berbagai layanan, keunggulan dan juga inovasinya. Tentunya telah hadir bersama kita semua narasumber ahli Bapak Roni Susanto, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Baik sobat sehat, kita sapa dulu beliau. Selamat datang Bapak Roni. Terima kasih Kak, sehat selalu. Baik, alhamdulillah sehat ya Bapak. Alhamdulillah sehat. Nah sobat sehat, beliau ini merupakan Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat di Litbang dan juga Pemasaran di RSUD Sumber Gelaga. Baik Bapak Roni, sesuai dengan tema kita pada kali ini, mungkin bisa diceritakan mengenai sejarah singkat dari RSUD Sumber Gelaga hingga bisa berkembang menjadi RSUD Sumber Gelaga yang saat ini. Ya siap, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di RSUD Sumber Gelaga, di mana sejarahnya dulu bahwa RSUD Sumber Gelaga ini berdiri pada tanggal 29 November tahun 1952, dulu didirikan oleh Inspeksi Jawatan Jawa Timur yang saat ini disebut Dinas Kesehatan. Jadi dulu disebut bahwa rumah sakit ini disebut masih Balai Kesehatan Kusta. Kemudian di 4 Juni pada tahun 1985 ada SK dari Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit ini adalah menjadi Rumah Sakit Kusta Sumber Gelaga. Jadi itu sejarahnya, dan Kusta Sumber Gelaga ini masih tetap bahwa kita itu terletak di Dusun Sumber Gelaga, Desa Tanjung Kenongo, di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Perda Dita nomor 17 tahun 1988 dari Perda Provinsi Jawa Timur bahwa rumah sakit ini sudah menjadi UPT dari Dinkes Provinsi Jawa Timur. Kemudian di awal tahun 1996 bahwa pimpinan dan segenap dari karyawan di rumah sakit Sumber Gelaga ini berprediksi bahwa kusta itu nantinya ada eliminasi. Jadi eliminasi ini jumlah kusta di Indonesia harusnya 1/10.000 jumlah penduduk. Jadi di situ kita sudah mulai memprediksi bahwa rumah sakit yang sebesar ini kalau tidak dilakukan optimalisasi, ya menurut orang Jawa itu eman-eman. Jadi pada awal itu kemudian di tanggal 27 Mei 1996 izin uji coba dari Dinkes Provinsi Jawa Timur, di mana latar belakangnya bahwa pasien-pasien kusta ini butuh pelayanan dari spesialis. Kemudian sarana prasarana harus dioptimalkan bahwa untuk pelayanan bagi non kusta. Kemudian saat itu bahwa pelayanan spesialis ini sangat penting bagi pasien kusta, karena kusta sendiri biasanya penyakit kusta bisa juga dengan penyakit yang lain, sehingga pada tahun 1996 ini ada izin uji coba pelayanan bagi non kusta. Kemudian di tahun 1999 pengembangan pelayanan dilakukan, kemudian izin
kelanjutan dari izin uji coba itu dengan tembusan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur. Jadi itu gambaran dari Rumah Sakit Sumber Gelaga. Begitu Kak Ana. Baik, sangat menarik sekali dari RSUD Gelaga ini. Nah, setelah perkembangannya sampai dengan saat ini Bapak, sekarang ini sudah ada layanan apa aja yang ada di RSUD Gelaga? Iya, setelah izin uji coba kemarin itu sebenarnya kita dikembangkan lagi bahwa tahun 2017 kita mendapatkan izin ini menjadi rumah sakit tipe C. Rumah sakit tipe C kemudian resmi di tahun 2021 SK menjadi RSUD Sumber Gelaga tipe C itu diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kemudian di kami karena kita rumah sakit, jadi layanan dari standar itu sudah ada, yaitu pelayanan kegawat daruratan IGD, ada perawatan rawat jalan, ada pelayanan rawat inap, kemudian ditunjang dengan pelayanan yang lain, ada kamar operasi, kemudian pelayanan intensif care, dan pelayanan-pelayanan penunjang lain termasuk radiologi, laboratorium, kemudian rehabilitasi medik, CSSD, dan pelayanan lain yang ada di rumah sakit. Gitu Kak Ana. Iya, baik Pak Roni, berarti RSUD Sumber Gelaga ini RSUD dengan tipe C, tapi jumlah dokter spesialisasinya cukup banyak ya? Iya, betul. Boleh disebutkan Pak Roni? Siap. Rumah sakit kami saat ini RSUD Sumber Gelaga mempunyai kurang lebih 19 dokter spesialis. Ya, alhamdulillah kalau menurut saya itu lengkap sekali. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter obstetrik ginekologi, ada dokter spesialis anak, ada dokter spesialis anestesi, ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, ada dokter spesialis kulit dan kelamin, dan saat ini di penyakit kulit ini sangat diminati oleh masyarakat yang ada di RSUD Sumber Gelaga. Kemudian ada dokter spesialis paru, ada dokter spesialis syaraf, ada dokter spesialis jiwa, ada dokter spesialis bedah umum, kemudian THT ada juga, kemudian spesialis mata, ada bedah ortopedi, kemudian ada dokter spesialis urologi, di mana seseorang yang dengan gangguan perkemihan ini bisa datang di RSUD Sumber Gelaga. Kemudian ada rehabilitasi medik, di mana rehabilitasi medik ini ada dua, fisioterapi dan ortotik-protetik, yang mungkin memang tidak dimiliki oleh rumah sakit di sekitar kita, jadi sekitar Mojokerto. Jadi ortotik-protetik yang ada di rumah sakit Sumber Gelaga ini merupakan unggulan juga di rumah sakit kami. Jadi ada kaki palsu, tangan palsu, kemudian alat-alat bantu palsu sudah lengkap disediakan di rumah sakit Sumber Gelaga ini. Kemudian ada spesialis radiologi, ada spesialis patologi klinik, dan ini Kak Gana, jadi ada dokter spesialis endodonsi dan ada dokter spesialis ortodonsi. Jadi dokter spesialis ortodonsi ini bagi kalangan muda yang saat ini ingin tampil lebih menawan, ingin tampil lebih cantik, biasanya pakai bel dan sebagainya, bisa dilayani di RSUD Sumber Gelaga. Oh ya, satu, ada dokter gigi umum, tapi kita berikan layanan di sore hari, bisa datang ke sini mulai jam 3. Begitu Kak Ana. Iya, luar biasa, cukup lengkap ya Bapak Ron untuk spesialisasi yang ada di RSUD Sumber Gelaga. Selain dari pelayanan yang lengkap, dan pasti ada keunggulan-keunggulan Pak Roni dari RSUD Sumber Gelaga. Boleh bisa disebutkan untuk sobat sehat Pak Roni, keunggulan RSUD Sumber Gelaga itu apa aja Pak Roni? Iya, kalau saya untuk masyarakat, kalau untuk teman-teman lebih sehat lagi, akan saya sampaikan penuh. Yang pertama adalah pelayanan kusta holistik. Pelayanan kusta holistik ini meliputi pasien kusta rawat jalan, ada pasien kusta rawat inap, dan itu tadi yang sudah saya sebutkan, ada pelayanan holistik untuk kusta dengan kecacatan. Jadi ada dengan luka maupun pasien kusta dengan amputasi di bawah lutut below knee, ada di atas lutut above knee.
itu bisa dilakukan dengan alat bantu ortotik protestik yang ada di RSUD Sumber Gagah. Dan alhamdulillah kita mempunyai bengkel itu, dan alhamdulillah saat ini dikembangkan baik ortotik protestik ini dikembangkan baik untuk pasien kusta maupun bisa pasien-pasien disabilitas. Jadi banyak pasien yang ini ada diabetes yang misalnya ada amputasi kaki bisa dilayani di RSUD Sumber Gagah. Sumber Gagah. Begitu Kak Ana. Kemudian ada karena kita terletak di daerah Pacet di mana tempat wisata, kemudian ada beberapa kasus yang KLL, kecelakaan lalu lintas ini, kita menjadi trauma center dari rumah sakit ini. Jadi teman-teman UGD menampung atau melayani dari pasien-pasien dengan trauma tersebut. Kemudian pasien trauma ini kami ditunjang juga ada yang namanya CT scan 128 slice, dan ini sudah operasional. Begitu Kak Ana. Iya. Baik Bapak, dari keunggulan yang sangat luar biasa dari RSUD Sumber Gelaga, pastinya RSUD Sumber Gelaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus bisa memberikan pelayanan yang lengkap, yang terbaik, yang mudah, dan yang paling dibutuhkan masyarakat itu yang tepat. Betul ya Bapak ya? Nah, untuk mendukung itu semua, pastinya RSUD Sumber Gelaga berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bisa dijelaskan mungkin Bapak Roni, inovasi apa saja yang telah dilakukan di RSUD Sumber Gelaga? Baik Kak Ana, akan saya jelaskan. Jadi inovasi ini memang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu. Boleh saya sebutkan bahwa ada namanya Elang Pera. Elang Pera ini eliminasi kusta dengan pelayanan bergerak. Jadi kita ini ada unit pelayanan bergerak ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi ada kesakitan, kita tangani kesakitannya. Kalau misalnya butuh pengobatan lanjutan, ya beberapa pasien itu dirujuk di Rumah Sakit Sumber Gagah. Kalau membutuhkan protesis, itu diberikan protesis. Kemudian ada ASEPKU, aksesibilitas pasien kusta. Aksesibilitas pasien kusta ini pasien-pasien kusta yang ada kendala transportasi dari daerah, ini bisa kita jemput Kak Pana. Jadi kita jemput dan alhamdulillah disiapkan di rumah sakit gratis. Jadi itu di kami, dan ASEPKU ini dikembangkan sebenarnya. Jadi tidak hanya pasien kusta yang bisa dijemput, tapi pasien umum yang mengalami kedaruratan bisa dijemput dengan ASEPKU ini. Itu di ASEPKU. Kemudian ada namanya POP Surga. Jadi pelayanan obat pasien Sumber Gelaga. Surga namanya. Jadi Luar biasa. ya dinamakan POP Surga, dan kita kembangkan untuk POP Surga ini pasien yang hadir di Rumah Sakit Sumber Gelaga itu bisa ditunggu di rumah, tidak nunggu-nunggu di farmasi, tetapi kalau sudah dilakukan pelayanan oleh dokter spesialis, kemudian sudah mendapatkan resep, bisa ditinggal pulang dalam waktu H+0. H+0 itu berarti hari ini pokoknya di bawah jam 3 itu bisa sampai di rumahnya. Itu Obat keunggulan dari POP Surga. diantar, obatnya diantar ke rumah, luar biasa, memudahkan masyarakat. Dengan syarat ketentuan itu gratis, tapi kalau memang misalnya mampu dengan membayar 15.000, wilayah baik wilayah internal di Mojokerto maupun wilayah di luar Mojokerto cuma 15.000 bisa sampai diantar di tempat tujuan. Kemudian kehebatan yang lain dari Sumber Gagah yaitu ada namanya PHEC, Pre-Hospital Emergency Care. Jadi dan ini alhamdulillah sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Rumah Sakit Sumber Gelaga, bahwa ada yang kegawat daruratan, telepon saja ke Sumber Gelaga dan tidak dipungut biaya. Jadi akan dijemput oleh tim ambulan, ada dokter, ada teman perawat, ada driver ambulan, itu datang ke tempat panjenengan sehingga bisa dilayani kegawatan daruratan itu. Kemudian ada K-pop, yaitu konsultasi pelayanan ortotik bagi pasien ada. Kemudian ada Kozi, konsultasi online gizi.
ada namanya apalagi ya, ada fisioterapi, fit on itu ada. Jadi semuanya untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat terlayani dengan baik adanya Rumah Sakit Sumber Gelaga ini. Gitu kan? Baik, sangat banyak dan inovatif sekali inovasi dari RSUD Sumber Gelaga. Dan seluruh yang disebutkan Pak Roni tadi, mulai dari pelayanan, mungkin dari keunggulan, dan juga inovasi-inovasi pastinya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat semuanya. Nah, jadi Pak Roni, misalnya ada yang butuh pelayanan segera, itu gimana Pak Roni? Wah, sudah RSUD Sumber Gelaga. RSUD Sumber Gelaga aja. Kalau ada yang butuh difoto Pak Roni, Sudah ada di RSUD Sumber Gelaga. foto apa itu Pak Roni? Ada yang namanya foto memang standar dari radiologi, ada juga yang namanya foto CT scan 128 slice. Luar biasa. Jadi sangat canggih, bisa didapatkan pelayanan itu di RSUD Sumber Gelaga. Nah, jadi Sobat Sehat nggak usah ragu ya, yang ada di wilayah RSUD Sumber Gelaga dan sekitarnya, langsung saja kita berobat ke RSUD Sumber Gelaga. Baik, seru sekali Sobat Sehat topik kita bersama narasumber kita hari ini Bapak Roni Susanto, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan dan juga informasinya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga Bapak sehat selalu. Baik Sobat Sehat, demikian tadi podcast kita pada kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Sobat Sehat yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan apabila ada pertanyaan, dapat langsung diketikkan di kolom komentar di video ini. Boleh Kak Hana saya ngasih pesanan kepada Mas? Oh iya, baik Sobat Sehat, mungkin Bapak Roni ada pesan atau closing statement untuk masyarakat semuanya. Silakan Bapak. Terima kasih Kak Hana. Jadi pada kesempatan ini yang baik ini kami sampaikan kalau butuh layanan apapun tentang kesehatan datang di RSUD Sumber Gelaga. Yang kedua, kami doakan kepada pasien yang dirawat di RSUD Sumber Gelaga segera sembuh, dan yang paling penting juga bahwa keluarga yang menunggu ini diberikan kesabaran. Jadi hal-hal penting ini menjadi pesan bagi saya dan bagi masyarakat di sekitar rumah sakit semuanya. Itu Kak Ana, terima kasih banyak. Iya, baik, sekali lagi terima kasih Bapak Roni, terima kasih Sobat Sehat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. RSUD Sumber Gelaga, Juara, jujur, ramah, dan terpercaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.